Mengapa Karo tidak mau disebut Batak? Dalam buku sejarah Pijerpodi, Adat Ngegeluh Suku Karo Indonesia 1995, karya Kolpurn, Sempasi Tepu menuliskan dengan tegas jika suku Karo bukan berasal dari si Raja Batak, sehingga penyebutan Batak Karo jelas mengubah sejarah. Dalam penjelasannya, dia pun mencantumkan silsilah suku Karo yang dirangkum dari cerita leluhurnya yang lahir tahun ke-1838 dituliskan jika leluhur etnis Karo dari India Selatan yang berbatasan Myanmar. Dahulunya, ada seorang raja hidup dengan permaisurinya di seberang laut. Sang raja rupanya memiliki panglima bernama Karo yang merupakan orang keturunan India. Entah tiba-tiba sang raja mengatakan pada Panglima Karo ingin pergi ke lokasi baru untuk mendirikan kerajaan. Sang putri Raja si Miansari ikut serta. Miansari yang sudah menyimpan rasa kepada Karo memilih ikut rombongan dengan pasukan yang dipimpin sang panglima. Pasukan pun berlayar hingga tiba di Pulau Pinang. Konon mereka tinggal beberapa bulan di pulau itu, hingga sang raja kepincut dengan pulau yang lebih luas di sebelah selatan. Dengan semangat raja pun akhirnya meminta pasukan bersiap untuk menyeberang. Nahas, di tengah laut, mereka diterjang ombak besar hingga pasukan terpencar. Beruntung Putri Miansari dengan rombongan Panglima Karo terdampar. Sementara keberadaan sang raja tak diketahui, Putri Miansari dengan Panglima Karo pun sepakat pergi dengan membawa 2 dayang dan 3 pengawal. Dalam pencarian tempat baru itu, akhirnya Miansari dan Panglima menikah. Rombongan pun akhirnya tiba di Pulau Perca, Sumatera. Saat ini, tempat tersebut dinamakan Belawan. Masih belum ingin menetap, rombongan pun menelusuri aliran sungai hingga tiba di tempat yang kini dinamakan Durintani. Di tempat itu diketahui ada gua yang disebut Gua Umang. Dianggap tak aman. Panglima Karo dengan rombongan pergi hingga sampau ke tempat bernama Bulu Hawar Bukum. Mereka pun tinggal di kaki gunung kini bernama Sikeben yang berdekatan dengan Bandar Baru. Masih mencari tempat yang lebih nyaman, Karo kembali berpindah hingga tiba di kaki Gunung Berus. Meski pemandangan dan udara di tempat tersebut sangat disukai rombongannya, Karo tetap ingin mencari tempat lain yang mirip dengan tanah kelahirannya. Saat beristirahat di bawah pohon beringin, Karo memutus anjing untuk menyusuri sungai yang kini disebut Sungai Laubiang. Beruntung anjing itu kembali dengan selamat. Karo dan rombongan pun kembali melakukan perjalanan hingga tiba di daratan tinggi bernama Mulawari atau berseberangan dengan si Capah Seberaya. Daratan tinggi kini ini sebut Tanah Karo. Keturunan Putri Miansari Karo. Pernikahan Putri Miansari Karo dikaruniai 7 anak. Anak pertama hingga ke-6 semuanya perempuan. Pertama Corah, kedua Unjuk, ketiga Tekang, keempat Girik, kelima Pagit, keenam Jele. Anak ke-7 berjenis kelamin laki-laki, lantaran disebut sebagai penerus. Anak ke-7 ini diberi nama Meherga berharga. Itulah alasan kenapa suku Karonggan disebut Batak. Versi intro studio, see you next time guys.